Amsal pasal 3 ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6. Saya baca bagi setiap jemaat Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, akuilah Tuhan, akuilah Allah, akuilah Yesus dalam segala lakumu, maka Ia, maka Tuhan, maka Allah, maka Yesus akan meluruskan jalanmu." Ayat ini bagus sekali saudara. Ini ayat yang luar biasa karena simple tapi cukup bahasa saya tuh monohok gitu loh. Maksudnya greget. Dikatakan dengan jelas, percayalah dengan segenap hati kepada Allahmu, dan janganlah bersandar akan pengertian-pengertianmu sendiri. Maksud saya gini, ada banyak orang dengar firman, ada banyak orang dengar tentang janji Tuhan, tapi sesungguhnya yang terrealisasi adalah pemikiran-pemikirannya sendiri. Makanya dia doa, "Tuhan, berkati usaha saya." Tapi kalau mau jujur dalam hatinya dia bilang begini, "Tapi kayaknya susah ya, tapi kayaknya sulit ya, tapi kayaknya mustahil ya." Itu yang saya katakan. Dia mengucap janji Tuhan, dia memperkatakan tentang pengharapan di dalam Yesus, tetapi dia bersandar akan pemikiran-pemikiran sendiri. Pemikiran manusia itu dekat sekali dengan hal-hal yang negatif. Makanya di video saya yang sebelumnya, kalau saudara perhatikan, ada satu ayat yang saya ambil di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Paulus katakan, "Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah." Kenapa Paulus harus sampaikan seperti ini? Karena pengaruh dunia yang ada di sekitar kita itu bisa memberikan efek negatif dalam sikap, perbuatan, dan reaksi kita. Contoh sederhana. Bulan Maret 2020, saat dimana video ini dibuat, saudara, Indonesia itu sedang dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan karena sebuah wabah dari virus yang merusak bukan hanya sistem kesehatan gitu, tapi juga merusak sistem ekonomi. Ada begitu banyak orang, pengusaha, pedagang, orang yang berkarir itu mengalami kemerosotan dalam hal ekonomi. Nah, berita yang disajikan itu tidak ada yang positif. Terus menerus berita-berita yang negatif, berita-berita yang membuat kita cemas, berita-berita yang membuat kita semakin khawatir. Nah, kalau saudara nggak punya rem dalam menerima informasi dari dunia, kita hidup dikuasai dengan keadaan-keadaan yang buruk. Belum lagi tentang masalah penyakit itu sendiri, ya kan? Dari virus yang sedang mewabah, tanda-tandanya kerongkongan sakit, sesak nafas, demam, batuk-batuk kering. Belum lagi muncul pernyataan yang terbaru, katanya ada orang yang memiliki positif terjangkit tetapi efeknya tidak ada demam, tidak ada batuk, tetapi kehilangan panca indera, pengecapnya, panca indera penciumannya. Dan kalau kita terus baca ini tanpa ada filter melalui kebenaran firman Tuhan, terpengaruh loh. Kita bangun tidur, tiba-tiba kerongkongan kering. Padahal mungkin kerongkongan kering itu karena pendingin dalam ruangan yang membuat kelembapan udara berkurang. Jadi bangun pagi, Yesus Tuhan, bener gak sih? Ketemu sama suami, "Bapak, kalau mama ada dosa, mama minta maaf." Suami tanya, "Kenapa?" "Kayaknya mama udah positif." "Positif hamil?" "Bukan pak, positif COVID-19. Padahal cuma kering kerongkongan, ya normal lah. Tapi karena informasi yang terus masuk dan itu mempengaruhi hati pikiran kita, kita selalu melihat segala keadaan dengan sudut pandang yang negatif. Saudara, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Alkitab juga mengingatkan, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tuhan memberikan roh keberanian untuk tetap kita melangkah di tengah keadaan sesulit apapun. Makanya orang-orang yang dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif, sekalipun dia lihat hal yang baik, dia ngeliat itu sebagai sesuatu yang buruk. Karena udah negatif aja yang menguasai dirinya. Contoh paling sederhana. Bu, ini saya tanya buat ibu-ibu yang nonton video ini. Bu, bapak-bapak, dengar. Tapi ini buat ibu-ibu, Bu. Kalau engkau melihat suami tolong orang, tolong saudara, tolong keluarga, saya mau tanya, perbuatan dia itu baik atau salah? Nggak, suami dia nolong
keluarga ya, whatever lah, mungkin melalui dana, benda dan lain sebagainya. Tapi intinya suami nolong keluarga, nolong saudara, nolong orang. Saya mau tanya, itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang salah? Baik atau salah? Iya, itu perbuatan yang baik, ya kan? Apa yang dilakukan suami baik. Tapi nggak sedikit istri justru bisa menjadi menjadi keributan dalam rumah tangga karena perbuatan suaminya. Dia ngelihat lakinya nolong keluarganya karena dia udah dikuasai pikiran negatif. Kalau sama keluarganya sendiri aja, royalnya minta ampun. Jangankan sama keluarga saya, sama saya aja itu Duster udah 3 tahun 3 bulan 6 hari gak ada tuh diganti-ganti. Tapi kalau nolong, jadi karena udah dikuasai oleh keadaan-keadaan yang negatif, kekecewaan, hal-hal yang membuat kita mengalami keraguan, jadi apa yang baik bisa jadi negatif di mata kita. Padahal kalau engkau dikuasai pikiran positif, betul mungkin keadaannya kekurangan, ekonomi lagi sulit, kok suami tolong. Tapi pikiran positif membuat kita bilang begini, Tuhan, terima kasih aku punya suami yang murah hati. Aku selalu percaya apa yang ditabur oleh suamiku, satu kali Tuhan akan tilik. Tuhan akan buat kami menuainya. Itu pikiran positif. Orang kalau pikiran negatif mah gitu. Apa juga yang baik juga stres. Nah, saudara yang terkasih, saya mau gitu. Di masa-masa sukar hidup saya dan hidup saudara, hidup setiap kita, kan kita nggak pernah ngerti ya. Harapan kita kan waktu masuk tahun 2020, kita doa di gereja, di tempat dimana kita bertumbuh di GBHMJ, dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Bahkan gembala kita memberikan sebuah visi dan misi untuk 2020, di mana ini adalah tahun kelimpahan melalui kuasa dari Roh Kudus. Tapi saya yakin ada proses Tuhan, ada penampian. Semakin sukar, semakin sulit. Tapi kalau engkau berhasil melalui kesulitan itu dan engkau keluar sebagai pemenangnya, saya yakin kok selalu ada reward. Saya mau sedikit sharing ya saudara. Jadi saya ingat betul tanggal 1 itu kan terjadi sebuah bencana di mana khususnya Jabodetabek banjir besar, bahkan banjir yang mungkin cukup parah, bukan cukup parah, sangat parah. Karena yang tadinya cuma tinggi seberapa di awal tahun 2020 tuh banjirnya jauh lebih tinggi lagi. Dan itu mengakibatkan kerugian yang cukup besar buat warga Jabodetabek. Gembala kita, Pendeta Helmi itu kan tinggal di daerah Jakarta ya kan, di pusat kota lah kalau orang bilang. Dan tempat beliau tinggal adalah tempat yang juga ketika banjir itu terjadi itu naik di jalanan. Tapi yang menarik begini, gembala saya bilang begini, Yebi, you tahu nggak? Sebenarnya ini proses dan penampian Tuhan. Kelimpahan itu ya seperti ini. Jadi kalau kita isi air hanya sampai sebatas dari gelas itu namanya cukup. Tapi kalau kelimpahan itu ya sampai keluar, sampai meluber. Saya pada awalnya, waktu gembala sedang saya memberikan penjelasan seperti itu, pada awalnya saya bilang gini, kok bisa sih dia melihat sebuah musibah sebagai sebuah hal yang positif. Dia bilang sama saya gini, Yebi, ini gambaran kelimpahan. Seakan-akan Tuhan mau bilang, you siap nggak kalau kelimpahan itu terjadi? Kelimpahan itu tergenap dalam hidup kita. You siap nggak? Kelimpahan bisa menjadi sesuatu yang baik atau menjadi sesuatu yang buruk. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Jadi waktu keadaan banjir itu, gembala sidang saya bilang begini, you harus percaya, you harus yakin. Selama you tetap bersyukur, selama you tetap bersuka cita, selama you tetap berpengharapan sama Tuhan, keadaan buruk ini akan menjadi keadaan yang begitu baik. Dan apa yang terjadi? Selesai gembala sidang kita, Pendeta Helmianto memberikan penjelasan seperti itu, beberapa waktu kemudian bisnisnya meledak tuh, ada proyek baru yang dia terima dan dia bilang, ini Yebi, bukti kalau kita siap terima janji Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang baik sekalipun mungkin keadaannya buruk. Nah, gembala sidang kita menunjukkan pikiran yang positif, melihat apa yang buruk, yang jelek, sesuatu yang mungkin merugikan, tapi dengan kacamata yang berbeda. Pak, Bu, orang kalau lagi pacaran, apa juga yang buruk itu kelihatannya bagus, ya kan? Makanya ada istilah love is blind, cinta itu buta. Sebenarnya bukan masalah butanya, tapi karena cinta, karena kasih, membuat apa yang negatif itu tetap terlihat positif, ya kan? Saya udah sering banget nih ngomong di mimbar, ya kan? Tapi nggak apa-apa lah, sekali-sekali saya sampaikan melalui video seperti ini. Kita kalau punya pacar,
jerawatan gitu. Pokoknya jerawat dia tuh seri kepahlawanan, ya kan? Pokoknya gugur satu tumbuh 1000. Orang lain mungkin nggak enak ngelihatnya. Dia punya jerawat tuh kalau udah pecah tuh meleleh gitu ya kan, putih-putih. Tapi buat kekasihnya, jerawatnya itu sebuah hal yang indah. Pacarnya yang jerawatan bilang begini, "Yang, kamu malu nggak punya pacar kayak aku yang jerawatan? Kamu ilfil nggak kalau jalan sama aku?" "Ya, kok kamu nanya kayak gitu?" "Enggak kan, aku kan nggak cantik seperti yang lain. Aku kan jerawatan." Pacarnya kan bilang apa? "Yang, kamu tahu nggak kenapa setiap malam langit selalu mendung? Karena seluruh bintang ada di wajah kamu." Bayangin. Iya kan? Saya udah pernah bilang, kekurangan pasangan selama ada cinta, itu sebuah kelebihan. Dia makannya itu nggak ada filter, manner di atas meja tuh nggak ada. Dia kalau makan asal aja, dia buka mulut bunyi ya. Tapi kalau pasangannya yang lagi penuh dengan cinta melihat senang dia, suka cita. Dia ngelihat juga dengan kemesraan dia. "Sayang, kamu tahu nggak apa yang aku suka dari kamu?" "Apa sayang?" "Kamu tuh natural. Aku senang." Bahkan segala hal yang negatif, contoh ya, orangnya cuek banget atau orangnya judes banget, tapi justru seringkali yang cuek dan judes itu yang menjadi ngangenin. Kenapa? Cinta, kasih. Jalan berdua, masuk bioskop. Di dalam bioskop, tiba-tiba pacar kita buang angin. Film lagi bagus, pas keadaan hening, dia bunyi. dia Tapi bunyinya sih nggak mematikan, baunya itu menghancurkan. Kita, "Sayang, kamu cium bau kematian gak sih?" "Hah? Enggak." "Kenapa?" "Enggak, kayak ada bau bangke tapi nggak tahu dari mana." "Yang, jangan marah ya. Aku tadi baru kentut." "Hah? Kamu kentut? Kamu ilfil ya? Kamu nggak suka ya?" "Aku suka." Bayangin, orang kalau pacaran, makanya ada istilah orang tua kita, maaf ya kalimatnya agak sedikit kasar nih, tai kotok tuh rasa coklat. Kenapa? Karena kasih cinta menutupi apa yang buruk gitu. Nah, saudara bisa bayangkan nggak? Kalau benar-benar hidup kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, menaruh pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan dengan segenap hati, gak ada tuh orang kecewa sama Tuhan. Gak ada orang yang bilang, "Saya udah doa, saya udah ibadah, kok Tuhan tetap gak ada." Bayangkan, apa yang kurang dari Ayub? Ayub adalah seorang yang taat, seorang yang luar biasa, seorang yang begitu perfect buat saya ketika saya membaca kisahnya di hadapan Tuhan. Dia berikan persembahan every day. Dia berikan korban kepada Tuhan. Bahkan dia membawa korban juga buat anak-anaknya. Dia katakan apa? "Jangan-jangan anakku berbuat salah di hadapan Tuhan." Tapi Alkitab tulis dengan jujur, Tuhan izinkan iblis mengambil segala sesuatu. Dia kehilangan segala hal. Bahkan Alkitab katakan bukan hanya harta, bukan hanya kepemilikan secara materi, dia kehilangan kesehatannya. Dia sampai kena satu penyakit di mana Alkitab katakan diambil potongan sebuah pecahan beling, dia mulai garuk-garuk karena rasa gatal yang ada di sekujur tubuhnya. Tapi yang paling menyakitkan, dia bukan hanya kehilangan harta, dia kehilangan seluruh anaknya. Saudara, hal yang paling menyakitkan dalam hidup manusia, hal yang paling menyakitkan bagi orang tua khususnya adalah ketika dia menguburkan anaknya. Kenapa? Karena setiap orang tua punya harapan nanti waktu dia meninggal, anak-anaknya akan menguburkannya. Tapi terkadang Tuhan izinkan sebagian orang mereka menguburkan anaknya. Dan untuk kasus Ayub tidak hanya menguburkan satu, Ayub tidak hanya menguburkan dua, Ayub kubur seluruh anaknya karena di hari yang sama mereka mati. Can you imagine bagaimana Ayub berduka pada waktu itu? Dia baru berduka bagi anak yang satu, dia harus berduka lagi bagi anak yang kedua. Dia belum selesai berduka bagi anak yang kedua, dia harus berduka bagi anak yang ketiga. Dia belum selesai hancur hati melihat kematian anak yang ketiga, dia masih lihat anak yang keempat dan anak yang seterusnya. Tuhan izinkan meninggal di hari yang sama. Bahkan di tengah masa-masa yang paling pahit, tidak ada support. Istri yang harusnya memberikan dukungan, yang harusnya memberikan pendampingan, istri ini yang berkata,
kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi ini yang menarik dari Ayub. Seorang yang dikuasai oleh kepercayaan yang kuat di dalam Tuhan. Ayub tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, hidup kita seringkali akan mengalami masa-masa seperti Ayub. Yang saya maksudkan bukan masalah kehilangannya, tapi masa di mana kita pikir, saya udah buat yang baik, pendeta. Saya udah lakukan yang sesuai dengan firman. Saya sudah lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kok Tuhan masih buat hal yang menyakitkan? Kok Tuhan masih izinkan air mata menetes? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kenapa? Karena Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan. Allah itu adalah seorang, kalau saya sebut Allah itu seperti seorang produser ya, bukan produser, sutradara yang paling handal dalam merangkai kehidupan seorang manusia. Makanya Alkitab bilang begini, rancangannya bukanlah kecelakaan, melainkan damai sejahtera. Saya rindu jemaat-jemaat Tuhan di tempat di mana engkau menyaksikan video ini, ayo kembali terus dibangkitkan kepercayaan kita. Begini saudara, dalam bahasa Inggris kita mulai masuk pemahaman lebih spesifik lagi ya. Dalam bahasa Inggris, kata percaya itu memiliki dua kata, believe dan trust. Dan saya yakin sudah banyak hamba Tuhan yang membahas. Saya juga secara pribadi sering membahas ini dalam penyampaian khotbah-khotbah saya di hari Minggu. Sepintas arti keduanya nampak serupa. Jadi kalau kita cermati gitu, maknanya ternyata berbeda sekali. Belief itu cukup percaya kepada perkataan orang lain atau hasil dari pemahaman kita. Kita ngelihat lalu timbul sebuah kepercayaan. Tetapi trust itu tingkatnya itu lebih tinggi lagi daripada sekedar kata belief. Trust itu kepercayaan yang seringkali harus diikuti oleh sebuah tindakan dan kepercayaan. Sekali lagi, trust itu adalah tingkat kepercayaan, tingkat keyakinan yang diikuti oleh tindakan dan kepercayaan itu sendiri. Maksudnya begini, trust memiliki faktor resiko atau konsekuensi lebih lagi dari sekedar belief. Belief itu cuman ya udah saya percaya, ya udah saya yakin Yesus itu Tuhan, ya udah saya percaya Yesus itu Allah. Tapi dia nggak punya pengalaman experience di dalam keyakinannya itu. Sehingga orang-orang seperti ini, orang-orang yang cuma mendasarkan kepercayaannya dari kata belief, saat ada kesulitan, tantangan, persoalan, dia bisa kecewa, dia bisa putus asa, dan dia bisa meninggalkan keadaannya, kepercayaannya, dan melepaskan Tuhan. Tapi orang yang punya kata trust, dia memiliki satu keyakinan yang lebih lagi. Maksudnya sekalipun buruk, sekalipun keadaan yang tidak baik. Ingat gak? Satu kali Alkitab bilang begini, sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil anggur mengecewakan, zaitun tidak ada domba, kambing di dalam kandang, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kata trust tadi. Pernah lihat ini gak saudara? Satu adegan sirkus, lalu ada orang berjalan di atas tali. Jadi tali ini dipasang dengan ketinggian yang cukup mengkhawatirkan. Kalau orang jatuh itu bukan cuma patah, mungkin mati. Dan pemain sirkus ini berjalan di atas. Pertama saya yakin ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Dia mulai lihat, tinggi banget, ngeri. Bisa gak ya tuh orang jalan ya? Bisa gak ya? Ketika orang itu mulai jalan 1, 2, 3 sampai di tengah, kepercayaan kita mulai bertambah. Wah, hebat. Ketika dia sampai ujung, kita percaya. Nah, saya mau tanya, itu trust atau belief? Itu baru belief. Kita yakin, oh iya, orang ini mampu berjalan di atas tali. Kapan kita mulai ada kata trust? Ketika orang yang berjalan di atas tali mulai berkata, saya butuh seorang penonton untuk naik di pundak saya dan berjalan bersama saya di atas tali ini. Orang yang percaya dia mampu berjalan belum tentu dia mau ikut atau naik di atasnya. Tapi buat orang yang punya kepercayaan lebih, dia ikut serta, dia angkat tangan, dia bilang saya mau. Dan itu gak dimiliki oleh seluruh penonton di sirkus itu. Orang ini akan mulai naik, betul ada keraguan. Dia pikir, dan orang-orang di sekitarnya mulai bilang, lu yakin? Bener? Nanti jatuh loh. Nanti kalau kepleset gimana? Tapi orang yang memiliki trust, dia terus naik. Sampai akhirnya dia mulai naik di atas pundak orang itu. Dan apa yang dibutuhkan?
untuk orang itu tetap sampai di ujung. Be still, tetap diam aja. Diam aja, diam, pegang. Dia ikutin, dia wow. Bisa bayangin nggak kalau orang di atas pundak, lalu dia berteriak begitu, terus dia goncang-goncang dia punya badan, dia wah, pasti jatuh dua-dua. Tapi selama orang yang naik di atas pundak cuma diam, dia lihat, dia tetap percaya. Betul keringetan, betul tegang, wih. Tapi kepercayaan dia membuat dia sampai di ujung bersama dengan akrobator itu. Saudara, sebenarnya ilustrasi ini kan gambaran bagaimana engkau ikut Tuhan. Ikut Tuhan tidak selamanya seperti apa yang kita harapkan. Ikut Tuhan ada masa-masa di mana Tuhan izinkan engkau berurai air mata. Tapi bukankah lagu zaman dulu mengatakan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini kalimat yang selalu saya katakan kepada setiap jemaat Tuhan. Ini kalimat favorit. Meskipun saya susah, bukan cuma susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena kita trust, kita yakin Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Ada satu ayat yang saya ingin kembali buka bagi setiap jemaat Tuhan. Sama-sama kita lihat dalam Roma pasal 28. Roma pasal 8. Roma pasal 8, saya tuh pengen bercanda sebenarnya sama jemaat Tuhan. Karena biasanya saya menyampaikan khotbah itu pasti bercanda, santai, relax. Namun karena ini keadaan sedang tidak baik, sebagian besar, bukan sebagian besar, keseluruhan kita khotbah dengan cara video seperti ini. Bahkan setiap hari Minggu kita langsung lihat rekaman khotbah secara live oleh gembala sidang kita. Makanya saya kangen banget bercanda. Sulit saya bercanda karena yang di depan saya cuma kamera. Cuman kali ini ya udah di depan saya, ya setiap jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, sulit loh. Lebih enak ngomong di depan banyak orang daripada ngomong cuma di depan kamera. Tapi gak apa-apa, saya percaya kuasa Tuhan tetap terjadi. Amin. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Sama-sama saudara yang pegang Alkitab dibuka baik Alkitab saudara, atau mungkin sebagian saudara mungkin hafal karena ini ayat yang sering kali dijadikan ayat emas, ayat favorit, ayat yang mudah sekali diingat. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kalau nanti muncul, perhatikan baik. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalimat ini mengatakan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, sering kali ada banyak kita orang Kristen memakai ayat ini hanya sepenggal sampai dengan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Padahal ada penjelasan yang lebih spesifik lagi, dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa orang-orang yang mengasihi? Dalam Yohanes Yesus katakan, orang yang mengasihi aku adalah orang yang melakukan segala perintah-perintah dari Bapakku. Artinya dibutuhkan sebuah upaya, dibutuhkan sebuah tindakan, dibutuhkan sebuah action supaya kita benar-benar melihat pertolongan Allah terjadi dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar percaya seperti kata belief yang saya jelaskan, tetapi ada trust di dalamnya. Saya nggak tahu ya ini betul atau tidak, tapi cerita ini banyak tersebar di internet. Jadi salah satu suku yang ada di Papua Nugini, daerah itulah Irian Jaya, Papua Nugini. Dan salah satu suku yang di sana memiliki sebuah ritual kedewasaan yang cukup unik. Jadi bagi mereka yang akan menjadi dewasa, khususnya pria, seorang pria yang akan menjadi dewasa, mereka harus melewati beberapa tahap proses pendewasaan sampai tes yang paling akhir adalah mereka harus berdiam di salah satu hutan yang ada di daerah mereka. Dan menurut kepercayaan nenek moyang, hutan itu adalah hutan yang menakutkan. Bahkan sejak kecil mereka biasa diberikan paradigma bahwa itu hutan yang angker, hutan yang berbahaya, hutan yang tidak boleh dimasuki dengan sembarangan. Nah, salah satu tes untuk mereka disebut dewasa, mereka harus diam dan bermalam di hutan yang dianggap angker tersebut tanpa ada senjata, penerang dan lain sebagainya. Dan saudara, dengan informasi yang dia terima bertahun-tahun, dari kecil sampai dia membesar, dia dengar cerita bahwa itu adalah hutan yang menakutkan. Sangat sulit. Jangankan untuk bermalam, untuk memasuki saja mungkin
dia udah nggak berani. Kenapa? Karena informasi yang dia terima mengubah pikirannya. Jadi dia lihat hutan itu cuma dengan satu kata, negatif. Tapi itu syaratnya. Dan kenyataannya tidak semua bisa bertahan. Tapi buat mereka yang bisa bertahan, buat mereka yang bisa tetap standby sampai besok pagi matahari terbit, mereka akan menyadari ternyata selama malam itu dia nggak sendirian. Ketika dia sadar, dia akan melihat di atas pohon yang tinggi beberapa prajurit dari suku mereka menjaga. Beberapa prajurit di malam itu mereka memantau anak yang sedang menjalani proses pendewasaan itu. Artinya dia nggak pernah sendirian. Betul, sepanjang malam dia cemas, dia takut, dia nggak lihat apa-apa. Mungkin bunyi-bunyian yang aneh, bunyi-bunyi binatang membuat dia panik. Tapi ketika pagi hari, dia akan menyadari bahwa sepanjang malam dia nggak sendirian. Ada para tentara, orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang tua yang standby di atas pohon tempat di mana dia bermalam. In case kalau ada terjadi sesuatu yang buruk, dia nggak sendirian. Para prajurit itu akan turun dan membantu mereka. Dan sebenarnya itu kan kenyataan hidup orang percaya. Pak, Bu, sebenarnya Tuhan tuh menyertai keluarga kita. Sebenarnya Tuhan menyertai usaha kita. Tuhan menyertai masa depan kita. Kenapa engkau selalu hidup dalam kekhawatiran, ketakutan? Karena engkau tidak punya kepercayaan penuh kepada janji-janji Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, sama-sama kita belajar di tengah keadaan yang sangat mengkhawatirkan, di mana dunia diliputi oleh wabah penyakit yang merusak segala sistem dalam kehidupan manusia. Yang biasanya kita bisa keluar, yang biasanya kita bisa beraktivitas, sekarang mungkin sebagian besar kita nggak punya pendapatan, pemasukan, kita cuma standby di rumah. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati akan selalu melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupannya. Saudara bosan gak di rumah? Iya, sama. Saya hampir gak pernah khotbah. Seluruh bentuk pelayanan, bukan cuma di GBHMJ, di beberapa tempat tengah minggu tuh cancel semua. Konseling lah, ngedoain orang lah, pengurapan cancel semua. Di rumah aja sekarang saya terus. Saya tahu gak fakta yang menarik ketika orang standby di rumah? Iya, di Indonesia, khususnya Jabodetabek, Jakarta nih, tingkat kriminalitas menurun. Itu pokoknya tingkat kriminalitas yang tadinya sehari ada berapa, itu menurun drastis. Kemacetan ya udah pasti lah ya kan. Sekarang kalau saudara pakai Google Map, mau jalan kemana pun Jakarta biru, gak ada merahnya. Bukan cuma kriminalitas, apalagi ya kecelakaan, tingkat kecelakaan menurun. Apa yang bertambah? Yang bertambah cuma satu, tingkat keributan dalam rumah tangga. Itu yang tadinya satu hari keributan cuma sekitar sekian puluh, sekarang bukan cuma ratusan, ribuan orang ribut. Kenapa? Di rumah terus. Saya suka bilang sama jemaat, orang kaya kalau cerai itu biasanya karena jarang ketemu. Tapi kalau kalau orang bokeh ya kan, orang susah, orang kere, justru cerai itu karena ketemu terus. Dia bangun, dia lihat, dia mau tidur, dia masih lihat. Mari saudara, di tengah keadaan seperti ini, ayo hiduplah dengan pengharapan di dalam Tuhan. Bersukacitalah karena kita percaya rancangannya bukan kecelakaan melainkan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita akan ada lagi di dalam kebenaran firman Tuhan yang selanjutnya. Dan sebelum kita tutup, kita akan akhiri dengan doa. Hamba berdoa Tuhan pada kesempatan kali ini bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera. Firman ini begitu singkat dan sederhana, tapi kami percaya Allah bekerja. Allah tetap menjamah hati kami, membuat firman yang kami dengar hari ini beremah. Kami menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tidak bersandar atas pemikiran-pemikiran kami, karena kami percaya kemampuan kami sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan. Tapi Allah kami tidak dibatasi oleh apapun. Hamba angkat tangan dan hamba arahkan kepada setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka yang sedang menyaksikan video ini, diberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan yang teguh dalam Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkati hidup kami dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama jemaat Tuhan kita katakan amin.